Ya, pagi hari ini tanggal 26 November 2023 kami bersama Pamandakai Panglima Budaya sudah hadir di Keraton Surya Negara ya, di Kabupaten Sanggau. Ya, Man, pagi hari ini kita sudah sampai keraton. Kita ada di Istana Surya Negara Sanggau atau Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Kita akan berkunjung ke tempatnya Raja pada hari ini. Ngopi bareng di pagi hari Ngopi ini. bareng. Sama abang kita nih. Ya. Siap, tetap bang. Tetap semangat. Ayo, waalaikumsalam Pak Bima. Silakan masuk. Mana lagi? Oh. Assalamualaikum. Silakan Pak Bima. Dan pagi hari ini kami sudah di ruangan tamu di Kesultanan Kota Sanggau ini. Iya, Kaltim, Kalsel kah? Istana Kuning itu. Istana Kuning, Pak Lambun. Nah, Pengelambun. Saya pernah ke situ juga. Kalau ini Raja izin istana ini hubungan kerabatnya dari kerajaan apa atau kesultanan mana? Dari kalau kita nih asli Sanggau ini asli Melayu Dayak. Melayu Dayak ya. Iya. Kerajaannya. Iya, asal muasalnya, asal muasal keturunan raja-raja Sanggau ini kalau berdasarkan cerita, jadi laki-lakinya itu bernama Babai Cinga, Wah, perempuannya itu Babai Cinga ini sukunya Dayak. Dayak Bidayuh ya? Dayak Dari Bidayuh. Sekayam ya? Sekayam. Dari Sekayam. Dari Sungai Sekayam ini sampai mau dekat-dekat Malaysia lah. Tekong perbatasan ya. Sampai ke Sedangkan Tebudun. putri istrinya itu Daranante konon katanya asalnya dari daerah Kayung Utara. Kayung Utara berarti Ketapang ya? Ketapang. Kayung Utara Ketapang berarti. Jadi lahirlah waktu Babai Cinga dengan Daranante itu beliau belum bergelar raja atau sultan. Anak beliau barulah sultan pertama dinobatkan di kerajaan Sanggau ini. Kerajaan Sanggau. Iya. Berarti agama aslinya itu dulu bukan Islam ya? Bukan Islam. Saya tetap Kepercayaan ya? kepercayaan. Jaringan ya? Tapi ya, anak yang pertama itu langsung Islam. Wih. Apa masuk Islam atau bagaimana cara? Mungkin masuk Islam kali. Oh, anak pertama ya. Karena bergelar sultan. Nah. Ya Sultan kan Islam. Iya, sultan Islam. Kalau kerajaan Sanggau ada hubungannya kerabat dengan Kalsel atau Brunei, karena banyak isu yang berkembang bahwa kerajaan Sanggau ada kerabat dengan Kesultanan Brunei Darussalam. Apakah demikian, Raja? Gini, kalau kekerabatan itu mungkin tidak ada ya Panglima ya. Yang ada itu karena ada bukti otentik itu Sultan Sanggau Gusti Muhammad Tahir II yang berarti Paduka Maharaja gelarnya itu pernah membantu perompak atau katakanlah mau pemberontak lah zaman dahulu itu dengan kerajaan Brunei Darussalam. Jadi beliau membantu moyang saya ini membantu kerajaan pemberontakan Brunei. itu dari Lanun atau iya penjahat? dari Lanun lah istilahnya. Dapatlah terusir, cerita singkatnya dapatlah terusir Lanun pun tidak ada lagi. Jadi Sultan Sri Maharaja ini Gusti Muhammad Tahir II ini diangkat oleh Sultan Brunei ke Herat. Oh, berarti sultan kita yang ada di Sanggau diangkat oleh Kesultanan Brunei sebagai anak dunia akhirat. Anak dunia, berarti anak angkat lah ya. Anak angkat lah, anak angkat. Itu ada bukti anaknya pemberiannya bendera,
meriam, tulisan Arabnya itu ada. Dulu kan mereka kan rata-rata kan tulisan Arab Melayu Ya, kan. Arab gundul. Arab gundul, Arab enggak ada Ya. anuknya. Nggak ada yang seperti sekarang kan. Iya. Oh, Kalau di Sanggau ini, Panglima, kalau di Sanggau ini dari saudara kita dari kalangan suku Dayak itu zaman kerajaan ya, zaman kerajaan mereka diangkat oleh raja sebatas Temenggung aja, Panglima. Temenggung ya. Ya, Temenggung. Temenggung itu yang menguasai daerah-daerah kampung-kampung lah istilahnya kan. Artinya orang yang tertinggi lah di Ya, desa tertinggi. Mereka juga yang menguasai masalah segala hukum adat, segala apa gitu. Raja, untuk kesultanan ini adanya dari tahun Jadi Kesultanan Sanggau ini berdasarkan penobatan Sultan pertama itu kurang lebih 1380 yang lalu. yang lalu ya. Itu penobatan Sultan pertama. Jadi kerajaan Sanggau ini asal muasalnya bukan di dalam kota Sanggau ini, Panglima. Bukan di sini ya. Bukan di sini. Sekarang terkenal dengan Desa Mengkiang. Mengkiang. Desa Mengkiang itu di situ pertama asal muasal kerajaan Sanggau. Arah ke Sekado kah? Enggak, arah ke Sekayam tadi. Oh, ke Sekayam ya. Arah Sungai Sekayam. Jadi arah Sungai Sekayam itu 3 sultan. Tiga sultan. Yang memimpin di kerajaan Mengkiang itu. Kenapa bisa 3 sultan raja? Maksudnya 3 sultan, tiga Generasi. tiga Oh, generasi. tiga Generasi. Sultan pertama yang penobatan, kedua, ketiga, yang keempatnya hijrah di Kantu ini. Oh, Kanto. Ya, ini namanya Kanto nih ya. Ini kampung Kantu. Kantu. Kalau ini Ilir Kota, bukan Ilir Kota, Ilir Kuta sebenarnya. Jadi sultan yang keempatnya barulah hijrah, mungkin ngelihat situasi kondisi Pada masa itu. Iya, pada masa itu kan arus transportasi kita kan lewat sungai. Mungkin kalau lewat di dekat Sungai Kapuas ini lebih berkembang gitu kerajaannya. Jadi kalau kerajaan Sanggau ini juga terkenal dengan kerajaan Kapuas. Kerajaan Kapuas ya. Jadi kerajaan Kapuas ini Sanggau inilah. Karena kalau segala Kadariah itu kan Pontianak. Pontianak itu kan masih muda tuh kerajaannya, baru 200 tahun lebih kan. Iya. Nah, kalau kita ini kan udah hampir 700 tahun berdirinya. Sedangkan saya ini kan generasi ke-23. Oh, itu. Generasi ke-23 dari penobatan Sultan pertama, Sultan Jainuddin itu, Sultan Abang Jainuddin. Itu sultan pertama kita, anak hasil daripada anak Babe Cingak dengan Dara Nanti. Artinya antara Dayak dengan Melayu tadi ya. Iya, Dayak dengan Melayu. Itulah kadang-kadang orang ada juga yang mengatakan di sini ini sebagai apa namanya tadi, kerajaan Kapuas ya. Nah, itulah yang selama ini raja banyak salah sangka orang antara Sungai Kapuas di Kalimantan Tengah dan Sungai Kuala Kapuas yang ada di Kalimantan Tengah, sedangkan di Kalbar ini adalah Sungai Kapuas. Sungai Di Kapuas, situ ya. mereka banyak tidak mengerti bahwa kalau Kuala Kapuas itu adalah Kalimantan Tengah, Ya. Sungai Kapuas itu Kapuas. adalah sungai terpanjang yang ada di Kalimantan Barat. Ya. Itu yang mereka Bahkan sekarang di yang Indonesia, ya yang di Indonesia. Itu kadang-kadang mereka salah sangka gitu. Ya. Karena sama tadi Kapuasnya kan. Iya. Pada Sungai Kapuas dengan Kuala Kapuas itu beda. Kuala berbeda, Kapuas ya. ada di Kalteng, Sungai Kapuas ada di Kalimantan Barat, Iya. sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya. Iya. Banyak yang nggak paham. Sama juga dengan apa? Kabupaten ya, Pak. Sama kan ada juga kabupaten Sanggau dengan apa tuh, Kapuas kah? Ya, Sanggau Sanggau Ledo Iya. dengan Sanggau Kapuas ya. Itu harus beda tempat. Iya, kalau di sana tuh daerah utara, Bengkayang. kalau kita ini kan selatan ya. Oh, Sanggau Kapuas itu kan kabupatennya Bengkayang ya. Bukan di sini, kalau Sanggau Kapuas. Sanggau Kapuas, Sanggau Ledo maksudnya. itu Bengkayang. Oh, Sanggau Ledo itu Bengkayang. Apa ke sebab lu jadi pandai gak Sanggau kan? Tapi yang
alhamdulillah Panglima, kalau di Sanggau ini cukup unik lah. Budaya, Ya, seni, budaya, adat makanan, istiadat, adat istiadat. kekerabatan kita, alhamdulillah kalau di Sanggau ini. Karena kalau di Sanggau ini antara Melayu Dayak itu dianggap macam adik-beradik dia. Jadi kalau suku Dayak itu dianggap abang, suku Melayu ini dianggap adik. Ya, karena kan suku Melayu ini kan tinggalnya di daerah pesisir, sedangkan saudara kita suku Dayak itu di dalam hutan, kan di darat. Kalau di sini bilang tuh di darat. Di darat. Di darat tuh di hutan-hutan lah. Hutan. Jadi kalau di Jadi sini yang abangnya yang Dayak ya? Dayak. Dayak Iya. abang, adeknya Melayu ya. Adiknya Melayu. Karena kalau kita nih manggil orang yang bawa apa tuh, kalau bahasa Sanggaunya jarai kata orang kan, jarai itu tua ada apa yang bawa tuh, tua berarti kan saudara tua gitu. Jadi saudara tua. Tapi kalau di sini ini memang aman damai. Aman damai karena kita ini bersaudara semua. Jadi apa-apa terjadi cepat dikapor lah. Iya. Apalagi kalau umpamanya ada ya istilahnya Kejadian-kejadian. maksudnya seperti inilah. Pak Muhathir nih umpamanya, Pak Muhathir nih suku apa umpamanya, suku NTB umpamanya. Lahir di sini ya orang Sanggau. Kita anggap dia orang Sanggau. Karena lahirnya di Sanggau. Suku boleh beda kan. Kita ini kan sama saudara semua. Nanti di daerah-daerah Balai apa banyak keluarga. Oh banyak. Balai Kerangan tuh boleh katakan 5-60% itu keluarga semua. Karena di Balai Kerangan nih kan istilahnya sama dengan sekarang nih kabupaten pembantu gitu. Iya, calon. Di sana tuh juga ada adik raja yang memimpin juga di sana itu. Itu kan ada segala Pangeran Mas di sana kan. Kalau sejarah ini, sejarah yang ada di Sungai Sekayam khususnya di Balai Karangan yang ada disebut Padang Pangeran itu apa? Nah itu Ceritanya itu. ini nih beliau nih yang sebelah sini nih. Nih. Oh, itu tempat apa Padang Pangeran itu Raja? Itu dulu untuk mencari emas. Mencari Apa dulang emas lah. tulang emas. Jadi gali jadi padong kan. Dari Tasik ya. Danau lah kayak danau dah. Nah, Padang Pangeran. Padang Pangeran. Di situ dulu waktu bapak saya dikejar Jepang. Di situ bapak saya tuh nyimpan harta. Di Padang Pangeran. Ya di Padang Balai Karangan Pangeran ya. itu segala emas segala apa lah kan. Bapak lari ke daerah Tebekang, dikejar Belanda. Tebekang Malaysia kalau sekarang. Ya Malaysia. Belum ada. Udah ada, Hah? cuma belum namanya Indonesia kita kan. Nah, di sana juga bukan Malaysia ya. Mungkin Malaysia kali. Kita nggak tahu lah. Tapi daerah Kucing lah kan. Tebekang itu kan daerah Kucing. Daerah Serian. Ya. Daerah Oh, Serian. lari Tebeduk. ke sana ya, ke Tebekang. Ya, sampai lahir kakak saya tuh ada yang lahir di sana, Panglima. Jadi raja di sana. Apa maksudnya jadi warga sana enggak? Nah, menetap. Dia itu kan pulang ke sini. Dah Indonesia merdeka, bapak pun kembali lagi ke sini. Kan bapak itu kan sempat juga dibawa ke daerah Mandor. Oh, Mandor. Mandor kan disukup segala abang ipar dia, sepupunya. Semua disungkup oleh Jepang kan. Jepang bawa ke Mandor. Bapak tuh alhamdulillah udah sekitar sekian bulan tuh bisa lari gitu bapak tuh. Kalau bahasa sekarang tuh diculik lah ya, Mandor tuh ya. Atau diamankan? Saya diculik. Diculik ya. Saya disungkup pakai karung beras kita dulu itu kan ada karung beras tuh, pakai karung itu nyungkup bawa ke dalam mobil. Bawa ke Mandor. Itu dari kerajaan Sanggau aja kaum kerabat yang satu generasi itu kan memang mau dihabiskan semua. Generasi yang pintar itu kan seluruh Kalimantan Barat tuh
itu kan kurang lebih 28.000 manusia Di Sangga di dikubur Mandor di itu. Ya? dalam mandor itu, dalam satu lubang macam lubang buaya gitulah sepertinya. Itu kan setiap tanggal 28 Maret, setiap tanggal 28 Maret kan diperingati sebagai hari bergabung daerah Kalimantan Barat. Nah, itu rata-rata raja-raja se-Kalimantan Barat itu dibunuhnya di situ. Sama dengan 6 kasus 65 lah G30 SPKI itu. Jadi kadang-kadang salah juga kalau macam pemerintah kita sekarang ini menganggap bahwa Kalimantan Barat ini tidak ada perlawanan baik terhadap Belanda maupun terhadap Jepang gitu. Adalah perlawanan artinya. Bapak beliau nih, Panglima bapak beliau bertiga ini itu dibuang di daerah Purwakarta. Purwakarta berarti Jawa ya? Jawa, diasingkan di daerah Purwakarta itu sampai meninggalnya tuh dia dengan saudaranya. Saudara yang satu itu kita tidak tahu kemana diasingkan lagi gitu. Nenek saya, anak beliau yang Pangeran Mas tuh itu kembali ke Sanggau. Bisa pulang ya? Iya, bisa pulang. Jadi nenek saya kan mama bapak saya itu yang dekat harimau tuh, yang dengan mama tuh. Itu bapak tuh saat jadi bupati Belanda tuh. Gini-gini saya ini anak bupati kan. Oh sempat